Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan sniper ngesot. Salam stobi, salam setelara, salam setengah tetratan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Pada kesempatan kali ini sahabat, saya ingin mengulas tentang popor senapan. Popor senapan itu sahabat memiliki dua fungsi ya. Kalau menurut saya pribadi itu memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah popor senapan itu berfungsi untuk membuat senapan itu tambah menarik. Kalau hanya sebatas besinya saja, senapannya saja, ya tentu saja kemenarikan itu kurang lah. Jadi dikasih beberapa model-model yang membuat senapan kita itu tambah menjadi sangar, tambah dinamis, tambah dan sebagainya. Itu model-model popor senapan ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi sahabat. Selain popor itu berfungsi untuk yang menarik, yang kedua adalah fungsinya agar kita itu ketika membidik, ketika memegang senapannya itu enak. Untuk bedilernya itu enak saat membidik gitu. Itu fungsi popor pada senapan. Maka saya memiliki beberapa jenis senapan di sini sahabat dengan popor yang berbeda-beda, dan mungkin juga senapannya tidak apa selengkap yang ada sekarang ya, karena sedang digunakan teman dan sebagainya. Ini popor klasik seperti ini kan. Jadi ketika megang itu kayak gini, popor klasik. Kemudian di sini ada juga adalah popor merek Gamung. Ini kayak gini. Ya, kayak gini. Yang ketiga adalah popor Veloz. Kayak gini kan. Popor Veloz. Ini. Kemudian ada popor, ya ini klasik juga sih. Klasik. Tuh. Ada juga popor bullpup yang bentuknya semacam ini. Ini. Ada juga ya popor bullpup juga yang bentuknya semacam ini. Ada juga yang di dalam karena hanya sama, jadi nggak perlu saya keluarkan ya. Nah, sekarang yang akan saya diskusikan adalah popor yang enak saat kita membidik bagi saya pribadi. Bagi saya pribadi dengan menggunakan beberapa jenis senapan, jenis popor lah, senapan angin. Oke, yang kita mulai saja. Oke, yang pertama kita bicara masalah hand grip, pegangan tangan. Hand grip itu sahabat, kalau yang klasik hand gripnya kayak gini. Ini model-model lawas lah, seperti halnya senapan-senapan milik para apa namanya ya, perang-perang purba kala. Tapi peminatnya ini masih banyak sahabat. Kenapa? Karena popor ini ya dinamis, tidak neko-neko, dan pegangannya enak kayak gini. Rasa tertekuk kayak gini tangannya, jadi cukup ini santai gitu, pegangnya santai popor ini. Namun popor semacam ini sahabat, kalau bagi saya pribadi sih kurang sih. Popor kayak gini bagi saya pribadi itu kurang. Hand gripnya seperti ini kurang. Lebih enak yaitu hand grip yang dari bawah. Nah, hand grip yang dari bawah sahabat banyak macam-macam kan. Ada yang bermodel pistol semacam ini. Ini hand gripnya. Ada yang berbentuk pistol kayak gini, seperti halnya pada popor hand gripnya Predator, PCP Predator kan bentuk kayak gini kan ya. Tuh hand gripnya. Hand gripnya kan kayak gini. Ada juga hand grip macam-macam lah. Tapi kalau menurut saya sahabat, hand grip itu yang enak. Ini mungkin sebatas ide jika kalian itu mau membuat senapan custom ya, custom. Yang enak kayak gini sahabat, ini hand gripnya ini enak gitu. Saya nggak bicara masalah bentuk ya, ini bullpup ya.
Tapi yang saya bicarakan masalah hand gripnya saja. Kalau belakangnya bebas lah gitu, mau diaplikasikan ke popor-popor terserah. Ini enak bagi saya pribadi hand grip kayak gini, sahabat. Tegak ya, tegak, nggak terlalu miring. Posisinya tegak kayak gini, nggak terlalu miring. Seperti ini kan miring, sahabat. Hand gripnya ini miring kan, miring kayak gini. Hand gripnya miring kan, ini. Jadi nggak tegak, sahabat. Tegak kayak gini. Kemudian bagian belakang ini ada tempat untuk apa namanya ya, tangan di belakang sini lah, ini kayak gini. Dan ini agak ke belakang sedikit, agak melengkung sedikit ya. Jadi enak, sahabat. Jadi tangan kita ini tidak akan goyang-goyang, nggak seperti halnya kalau umpamanya kayak kopornya Predator dan sebagainya yang hanya bentuk semacam ini, sahabat. Ini bisa bergoyang kayak gini, bisa bergerak tangan kita gitu. Jadi nggak kokoh. Jadi pegangan itu kurang nyengkram gitu lah. Jadi harus dipegang, benar-benar dipegang kayak gini. Sedangkan kalau yang bentuk semacam ini sahabat, jadi kita nggak terlalu banyak nyengkrang gitu, sudah berdiam tangan kita gitu. Itu yang pertama, hand gripnya kayak gini enak, sahabat. Kalau menurut saya ya, menurut saya hand gripnya ini. Yang kedua adalah first step atau pegangan depan. Pegangan depan itu, sahabat, kalau menurut saya pribadi itu first stepnya atau pegangan depan, for gripnya atau pegangan depannya ini lebih enak, sahabat, sungguhnya ya. Pegangan depan itu sungguhnya ini agak ke bawah, lurus dengan trigger di sini. Yang enak itu, duh, apalagi ini berat, sahabat ya. Ini berat kalau terlalu jauh, sahabat. Tangan kita ini dengan tangan belakang kayak gini posisinya, daripada kayak gini, itu lebih enak. Itu aslinya ya, lurus di sini, ini lurus dengan atau katasan sedikit lah dengan trigger gitu, jangan terlalu tinggi kayak gini. Berat, uniknya berat ke depan. Ataupun kalau popor klasik kan biasa lah kayak gini ya, popor klasik. Kalau popor klasik, tangan ini dengan tangan depan ini hampir lurus, enak kan? Tangan depan, tangan belakang, dan tangan depan itu lurus. Tapi kalau popor-popor semacam ini, sahabat, tangan depan dan tangan belakang itu enggak lurus. Sungguhnya yang enak itu agak lurus kayak gini. Jadi kalau umpamanya Anda membuat popor, mungkin ini kita luruskan agak ke depan, luruskan. Memang agak tebel sih. Kemudian ya bisa dilancipkan ke depan. Karena bagian depan di sini sih nggak terlalu banyak berfungsi sih. Cuma sebagai tempat ikat ataupun tempat pasang saja. Yang sangat berfungsi itu bagian di sini, sahabat. Untuk for gripnya ya, lurus ini. Itu enak pegangnya. Kemudian yang ketiga adalah pompanya, sahabat. Ini memang dibuat ya, kalau banyak yang mau model-model kayak gini nih. Ini tujuannya katanya biar enak pegang kayak gini. Ya, aslinya nggak enak, sahabat. Nggak enak ya. Ambil ini kan lurus, dan posisi di ujung pompa kalau klik, sahabat, di ujung pompa kayak gini nih. Buat rata, jangan kayak gini, nih, buat rata, mendingan buat rata, lurus, kemudian bulat, jangan berkotak. Ini kotak, ini kotak, ini kan kotak. Cengkraman tangan saat memompa itu enggak enak.
nggak enak sangat mompa. Padahal ketika kita mompa, kalau klik itu biasanya pegangnya bagian di sini, bukan bagian di tengah, tapi biasanya agak di belakang kayak gini, agak di bawah kayak gini. Kalau mompa kan, ini jangan kotak tapi bulat, biar pegangan kita enak. Kalau sudah pegangan nggak enak, pompanya berat, wow, nggak enak tangan kita sahabat. Apalagi pak bentuknya semacam ini tambah nggak enak lagi. Ini ada tajamnya di sini, jadi kita pegang kayak gini nih. Kalau cuma pompa 1, pompa 2 enak, tapi kalau sudah pompa berat itu ke tangan yang nggak enak. Mendingan dibuat bulat. Saya itu lebih suka yang punya AC, itu kan bulat pegangannya, itu enak, cengkeraman ini enak. Itu harus diukur itu sahabat ya. Kemudian juga pada bagian belakang, ini di sini, kalau umpamanya Anda membuat variasi ini sungguhnya dikasih lubang agak cerong sini sana, karena posisi tangan ini akan sedikit masuk. Kalau umpamanya bentuk kayak gini, ini berkotak, ini sedikit menekan bagian belakang tangan kita, itu rasanya nggak enak ya. Buat saya enak mungkin direka-reka lah seenaknya itu. Kalau saya ini amplas lagi, tapi emang kecapnya saya amplas lagi nih biar tidak berkotak dan menekan tangan kita, itu lebih enak. Jadi kalau bagian di sini sahabat, ini juga ini ya, dari posisi chamber ke posisi sandaran pipi, tolong jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu nanti teleskopnya itu nggak bisa menggunakan mounting pendek, bisanya harus menggunakan mounting tinggi, karena kesesuaian pipi dengan teleskop itu nggak mencukupi lah gitu. Ini jangan terlalu tinggi ya, lebih enak sih pakai match ya, karena bisa di setel semua, bahunya bisa di setel, pipinya bisa di setel, foresticknya bisa di setel. Tapi kalau match itu kan kadang-kadang terlalu besar powernya, gak enak kalau dibuat belusukan dan sebagainya. Itu ya beberapa. Jadi model hand grip yang enak seperti apa menurut saya, kemudian foregripnya atau forestep bagian depannya yang enak seperti apa, kemudian bentuk posisi pompa di sini yang enak seperti apa. Kalau yang di belakang di sini juga, di belakang foregrip jangan sampai menyentuh tangan, biar enak pegangnya dan sebagainya. Seperti itu, mungkin itu saja masukan sederhana yang bisa saya sampaikan sahabat, apabila Anda ingin membuat popor custom ataupun para pembuat popor lah. Saya di sini sahabat cari pembuat popor, karena saya juga nggak bisa buat popor sendiri, kayunya nggak ada, alatnya juga nggak ada. Saya minta mebel, saya lukis sebuah popor dengan beberapa hal-hal yang saya inginkan dari beberapa jenis popor saya, yang enak ininya, yang enak ininya, buat popor custom. Saya pasrahkan ke mebel, nggak selesai rencananya oleh saya mau ditunjukkan kepada sahabat. Inilah hasil kreasi saya dalam pembuatan popor custom sesuai dengan yang saya rasakan enak saat membidik, saat menggunakannya gitu. Tapi karena nggak selesai ya sudahlah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.